Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quinzuli Hajar Aswad dengan NIM 1122100593 dari kelas MA22CA01. Dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah perpajakan, dengan video ini saya akan mempresentasikan materi nomor 2, yaitu tentang kenaikan tarif pajak bagi pelaku UMKM di Jawa Barat, khususnya Kota Bekasi. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, dan saya melihat bahwa perubahan kebijakan pajak akhir-akhir ini sangat berdampak pada para pelaku usaha kecil, khususnya di daerah industri seperti Kota Bekasi. Saya ingin mengangkat materi ini karena masih banyak pelaku UMKM yang belum siap menghadapi perubahan tersebut. Padahal, berkelanjutan mereka sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Pendahuluan, UMKM adalah fondasi ekonomi nasional yang menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, kebijakan fiskal seperti kenaikan tarif pajak dapat mengganggu kestabilan usaha kecil jika tidak dikelola dengan baik. Kebijakan pajak harus dilihat dari dua sisi, yaitu satu sisi sebagai sumber penerimaan negara dan sisi lainnya sebagai beban tambahan bagi pengusaha kecil. Maka penting untuk mengkaji apakah kebijakan ini telah siap diimplementasikan secara adil dan proporsional, terutama bagi UMKM yang belum mapan. Pentingnya UMKM di Kota Bekasi. UMKM di Kota Bekasi berkembang sangat pesat karena daerah ini merupakan kawasan urban yang terintegrasi dengan Jakarta dan memiliki aktivitas ekonomi tinggi. Usaha kecil di sektor kuliner, fashion, dan jasa sangat dominan. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor ini, baik sebagai pemilik usaha maupun pekerja. Oleh karena itu, segala perubahan kebijakan yang mempengaruhi UMKM akan berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Kemudian kebijakan kenaikan pajak untuk UMKM. Kebijakan ini bertujuan untuk menyesuaikan tarif pajak dengan perkembangan usaha. Jika sebelumnya tarif flat semua 0,5% untuk semua UMKM. Nah, sekarang diubah dengan sistem bertingkat tergantung dari omset dan laba. Hal ini dimaksudkan agar lebih adil, tetapi bagi UMKM yang belum terbiasa dengan pembukuan atau laporan keuangan, justru bisa menjadi masalah besar, karena mereka akan kesulitan menghitung dan membayar pajak sesuai ketentuan baru. Latar belakang kebijakan pajak baru. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh perlunya memperluas basis pajak nasional, menyesuaikan rasio pajak terhadap PDB, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas sektor informal. Dengan pertumbuhan jumlah UMKM yang pesat, optimalisasi penerimaan pajak dari sektor ini menjadi penting dalam mendukung program pembangunan nasional dan daerah. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh keinginan pemerintah untuk memperluas basis pajak dan menambah penerimaan negara dari sektor informal yang berkembang.
Dan itu kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi bagi akuntabilitas pelaku usaha. Namun perlu dicermati bahwa sebagian besar UMKM belum memiliki sistem pembukuan yang rapi, sehingga penerapan kebijakan ini memerlukan pendampingan insentif dari pemerintah. Besaran kenaikan tarif pajak. Bagi UMKM dengan omset hingga 500 juta per tahun tetap diberikan fasilitas pajak 0%. Namun untuk omset di atas 500 juta dikenakan tarif pajak berjenjang berdasarkan omset dan laba. Hal ini mengharuskan pelaku UMKM untuk lebih tertib dalam mencatat transaksi keuangan mereka untuk menentukan besarnya kewajiban pajak secara akurat. UMKM dengan omset di bawah 500 juta per tahun masih dibebaskan dari pajak, sedangkan yang di atasnya dikenakan tarif berjenjang. Ini terdengar adil secara teori, namun di lapangan banyak UMKM yang tidak tahu berapa sebenarnya omset dan laba bersih mereka karena tidak memiliki catatan keuangan yang akurat. Maka hal ini bisa menjadi kendala serius dalam pelaksanaan. Dampak positif kenaikan pajak bagi UMKM. Kenaikan tarif pajak mendorong pelaku UMKM untuk lebih disiplin dalam mengelola administrasi keuangan. Pelaporan keuangan yang rapi akan mempermudah akses pembiayaan dari bank atau investor. Selain itu, UMKM yang taat pajak akan lebih mudah berpartisipasi dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah yang mensyaratkan kelengkapan administrasi perpajakan. Dari sisi positif, kebijakan ini mendorong UMKM untuk lebih tertib administrasi. Jika perlu, UMKM mulai mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rutin. Maka mereka akan memiliki data usaha yang bisa digunakan untuk mengakses pembiayaan dari perbankan, ikut pengadaan pemerintah, hingga menyusun strategi bisnis yang lebih akurat. Hal ini juga membuka peluang formalitas usaha yang selama ini tidak terpenuhi. Tanggapan pelaku UMKM di Bekasi. Beragam reaksi muncul dari pelaku UMKM terhadap kebijakan ini. Sebagian besar merasa khawatir terhadap beban tambahan, terutama UMKM yang baru memulai usaha. Namun, ada pula yang memahami pentingnya kontribusi pajak dalam membangun dan melihat kebijakan ini sebagai motivasi untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha. Respon dari pelaku usaha sangat beragam. Ada yang menolak keras karena merasa belum siap, ada juga yang menerima dengan catatan pemerintah memberikan pendampingan dan pelatihan. Pelaku usaha yang sudah lebih mapan biasanya lebih bisa menerima. Tetapi UMKM yang baru mulai atau belum pernah berurusan dengan pajak merasa sangat kesulitan dan takut terkena sanksi. Upaya pemerintah daerah Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi melakukan berbagai upaya untuk mendukung UMKM menghadapi kebijakan baru ini. Di antara lain melalui program pelatihan akuntansi dasar, sosialisasi perpajakan, pemberian insentif khusus seperti pengurangan pajak daerah untuk usaha mikro tertentu agar mereka tetap dapat berkembang di tengah perubahan regulasi. Pemerintah Kota Bekasi berusaha membantu pelaku UMKM agar tidak terlalu berdampak dengan memberikan pelatihan akuntansi dasar dan sosialisasi pajak.
Selain itu, juga ada program intensif pajak daerah yang bisa mengurangi beban pelaku usaha mikro. Namun, efektivitas program ini sangat bergantung pada intensitas pelaksanaan dan partisipasi aktif dari pelaku UMKM. Strategi bertahan bagi UMKM. Agar mampu bertahan, pelaku UMKM perlu menerapkan strategi adaptasi seperti meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan pemasaran digital, memperluas segmentasi pasar, serta mengelola keuangan usaha dengan lebih baik melalui pencatatan yang sistematis dan akurat. UMKM bisa bertahan dengan menerapkan manajemen keuangan sederhana, manajemen menggunakan aplikasi pembukuan digital, memanfaatkan media sosial untuk promosi, serta mempelajari dasar-dasar perpajakan. Pelaku UMKM juga disarankan untuk mengikuti pelatihan baik dari pemerintah maupun komunitas agar lebih siap menghadapi kewajiban pajak. Studi kasus UMKM kuliner di Bekasi. Nah, salah satu contoh nyata dampak kenaikan pajak terlihat pada UMKM di sektor kuliner Kota Bekasi. Beberapa pelaku usaha kecil mengalami penurunan pelanggan. Setelah kenaikan harga akibat pajak, sebagian lainnya berinovasi dengan menambah layanan pesan antar untuk meningkatkan omset tanpa harus menaikkan harga secara drastis. Pelaku UMKM kuliner di Bekasi mengaku bahwa kenaikan pajak membuat mereka terpaksa menaikkan harga jual. Akibatnya beberapa pelanggan pindah ke tempat lain yang lebih murah. Namun, ada juga yang mengakali hal ini dengan memperluas layanan seperti menyediakan pesan antar atau paket hemat, sehingga omset bisa meningkat tanpa mengorbankan pelanggan. Solusi jangka pendek untuk UMKM. Dalam jangka pendek, UMKM perlu fokus pada peningkatan efisiensi produksi, mencari alternatif pembiayaan dengan bunga rendah, serta aktif mengikuti program pelatihan perpajakan yang disediakan pemerintah atau komunitas bisnis. Dalam jangka pendek, UMKM harus melakukan efisiensi produk dan administrasi, serta mulai mencicil pembenahan pembukaan. Pemerintah dan komunitas bisnis bisa membantu dengan menyediakan akses ke pembiayaan ringan dan pelatihan teknis. Ini penting agar UMKM tidak langsung tumbang karena pajak. Solusi jangka panjang untuk UMKM. Dalam jangka panjang, pelaku UMKM di Bekasi perlu bertransformasi menjadi pebisnis yang lebih formal dan terdokumentasi. Dengan begitu, mereka dapat lebih mudah mengakses pasar lebih luas, memperoleh kredit usaha rakyat atau KUR, dan mendapatkan kepercayaan lebih dari konsumen serta mitra bisnis. Menuju ke arah formalisasi, yaitu usaha yang legal, terdokumentasi, dan terdaftar. Proses ini memang tidak mudah, tapi membuka jalan ke berbagai fasilitas seperti kredit usaha, kerjasama dengan instansi, dan kepercayaan dari pelanggan. Pemerintah harus menyediakan jalur yang mudah dan murah untuk proses legalisasi ini. Harapan terhadap pemerintah. Diharapkan pemerintah pusat ataupun daerah tidak hanya memberlakukan pajak, tetapi juga aktif mendampingi UMKM dalam beradaptasi. Program pelatihan
bimbingan bisnis, dan akses kemudahan dalam proses administrasi perpajakan menjadi kunci untuk memastikan keberlangsungan UMKM ke depan. Pemerintah tidak hanya untuk menarik pajak, tetapi juga aktif mendampingi pelatihan, subsidi, alat pencatatan keuangan, hingga pendampingan langsung ke lapangan bisa sangat membantu UMKM memahami dan mematuhi kewajiban pajaknya. Pemerintah daerah dan pusat harus bersinergi untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya normatif tetapi solutif. Kesimpulan, kenaikan tarif pajak membawa dampak ganda bagi UMKM di Kota Bekasi. Dibutuhkan kesiapan dari pelaku usaha untuk beradaptasi dan dari pemerintah untuk memberikan dukungan nyata. Dengan kolaborasi yang baik, UMKM tetap dapat tumbuh dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian lokal. Kebijakan kenaikan tarif pajak memiliki dua sisi. Satu sisi mendorong formalitas dan kedisiplinan, sisi lainnya beresiko menjadi beban tambahan. Solusinya adalah sinergi antara pemerintah dan pelaku UMKM, yaitu melalui komunikasi, pelatihan, dan pemberian insentif. Hanya dengan pendekatan kolaboratif, kebijakan ini bisa berhasil. Kebijakan kenaikan tarif pajak bagi UMKM di Kota Bekasi merupakan refleksi dari upaya pemerintah dalam memperluas kontribusi fiskal dari sektor usaha kecil. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini menimbulkan reaksi yang beragam karena kondisi lapangan yang belum sepenuhnya ideal. Banyak pelaku UMKM yang masih terkendala dalam hal literasi keuangan, teknologi, dan keterbatasan sumber daya, sehingga membutuhkan pendamping yang berkelanjutan. Langkah pemerintah dalam mendorong ketertiban administrasi dan meningkatkan penerimaan negara memang penting. Tetapi tidak boleh mengabaikan kebutuhan dasar UMKM sebagai pelaku usaha produktif yang menopang ekonomi lokal. Diperlukan pendekatan kebijakan yang bersifat edukatif dan kolaboratif, bukan hanya represif dan administratif. Dengan mencermati kasus di Kota Bekasi ini, kita belajar bahwa perpajakan bukan hanya instrumen fiskal, tetapi juga cermin dari bagaimana negara mengelola keadilan ekonomi. Dan sebagai akademisi muda di bidang perpajakan, kita ditantang untuk tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga peka terhadap dampak dan realitas di balik kebijakan. Sebagai mahasiswa yang sedang mempelajari mata kuliah perpajakan, saya merasa bahwa kenaikan tarif pajak bagi pelaku UMKM ini bukan hanya sekedar wacana kebijakan fiskal, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari implementasi teori-teori perpajakan yang kita pelajari di kelas. Saya menjadi lebih memahami bahwa pajak bukan hanya soal angka, tarif, atau peraturan, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan keadilan. Kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan kemampuan wajib pajak, kondisi lapangan, serta kesiapan dari pelaku usaha, terutama UMKM yang masih berada dalam tahap tumbuh dan berkembang. Sebagai mahasiswa, saya memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya memahami materi secara teoritis, tapi juga mampu menganalisis dampaknya dalam kehidupan nyata. Harapannya, melalui pemahaman ini, saya dan teman-teman mahasiswa lainnya dapat menjadi generasi yang kritis, solutif,
dan berkontribusi positif dalam membangun sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan di masa depan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.